Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Risti Aulia Putri Utami dari kelas 4B Ilmu Perpustakaan. Dalam video ini saya akan membahas sedikit tentang hasil review buku yang berjudul Filsafat Teknologi. Secara khusus perhatian IHD dalam ranah filsafat teknologi dimulainya dalam buku yang ia tulis pada tahun 1979 yang di dalamnya terdapat penekanan pada materialitas dan kekonkretan terhadap alat-alat teknologi serta penjabaran bentuk-bentuk relasi manusia dengan teknologi. Selanjutnya, karya-karya Don IHD ini lebih berkonsentrasi pada ranah filsafat teknologi. Filsafat teknologi adalah cabang filsafat kontemporer yang memandang teknologi sebagai fenomena yang penting dan perlu direfleksikan secara mendalam. Dari sudut pandang epistemologis, filsafat teknologi membahas mengenai persoalan terkait sifat teknologi. Menurut metafisika, filsafat teknologi membahas mengenai apa yang real, apa yang alamiah, artifisial, manusiawi, dan apa yang tidak manusiawi. Dalam etika, filsafat teknologi membahas mengenai moral penggunaan teknologi yang sesuai dengan martabat manusia dan konsekuensi penggunaan teknologi. Adapun persoalan politis dari filsafat teknologi, yaitu bagaimana manusia hidup dalam masyarakat teknologi, bagaimana teknologi merubah cara hidup dan hubungan sosial masyarakat atau manusia, dan siapa yang menetapkan kebijakan teknologi yang akan diterapkan. Terdapat perbedaan antara Yunani klasik dan Romawi Helenis. Penggunaan kata tekne dalam Yunani kuno hanya berorientasi pada nilai-nilai estetik dan mereka belum mampu untuk membedakan seni dan teknologi. Budaya Yunani klasik lebih dekat dengan aktivitas berpikir dan berteori. Sedangkan dalam kebudayaan Romawi Helenis terjadi perkembangan teknologis dan eksperimental. Sehingga teknologi lebih berkembang dalam kebudayaan Romawi Helenis secara filosofis dan eklektif, yaitu memilah-milih apa yang baik dari kebudayaan lain dan kemudian diterapkan di kebudayaannya sendiri. Contoh teknologi dalam budaya Romawi Helenis yaitu terdapat jam matahari yang diciptakan untuk menentukan waktu, mercusuar untuk memandu kapal laut, dan saluran air untuk mendistribusikan air ke dalam kota. Pada masa Renaissance, minat Yunani Romawi terhadap budaya dan pengetahuan kembali bangkit. Pengetahuan didapat dari penjajahan yang dilakukan ke berbagai belahan dunia melalui jalan laut. Mulai dari sinilah filsafat alam dibedakan dari filsafat. Di zaman modern, filsafat dibedakan dari sains. Filsafat membahas hal-hal metafisik, sedangkan sains membahas hal-hal fisik. Menurut IHD, setelah sains terpisah dari filsafat di zaman modern, sains berkembang pesat dan masuk ke berbagai bidang terapan yang memicu revolusi industri. Hal ini ditandai dengan adanya fenomena medan magnet yang menghasilkan teknologi listrik dan mempengaruhi perkembangan teknologi. Sebagai seorang filsuf kontemporer yang secara khusus menaruh perhatian terhadap filsafat teknologi, Don IHD mengakui bahwa
Definisi tentang teknologi itu sangatlah luas. Ia sendiri tidak membuat suatu definisi tentang teknologi secara definitif. Menurutnya, bagaimanapun dalam mendefinisikan teknologi, harus ada 3 ciri utama yang harus diperhatikan. Yang pertama, teknologi harus memiliki komponen yang konkret, yakni materi. Yang kedua, aspek penggunaan, yakni aspek praksis. Dan yang ketiga, hubungan antara alat-alat teknologi dan umat manusia yang menciptakan, menggunakan, dan mengubahnya. Kaum determinis sosial berpendapat bahwa teknologi merupakan suatu entitas yang jelas. Teknologi pada dirinya sendiri tidak memiliki efek, kecuali ketika berada di tangan manusia. Sementara kaum determinis teknologis berpendapat bahwa teknologi memiliki alur hidupnya sendiri dan dapat berjalan sendiri. Dengan demikian, teknologi menjadi otonom dan menarik manusia ke dalam pemikiran instrumental, di mana semua hal, termasuk manusia sendiri, adalah sebagai sarana. Teknologi menjadi sarana sekaligus juga menjadi tujuan. Menyikapi persoalan itu, John Ihde mengambil posisi yang bertentangan dengan kedua aliran tersebut. Ihde berasumsi bahwa teknologi tidaklah netral, dalam artian teknologi yang digunakan manusia sebagai mediator dalam mempersepsikan dunianya telah mengubah pengalaman manusia tentang dunia. Teknologi juga menjadi tidak netral karena melalui kekuasaan manusia, manusia dapat menggunakan teknologi sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Ihde menggunakan pendekatan fenomenologis dalam filsafat teknologinya. Dalam pemahamannya ini, fenomenologi itu lebih dari sekedar relasi subjek atau ego dengan dunia. Fenomenologi Ihde ini bersifat pragmatis karena selalu meneliti sesuatu yang konkret dan melibatkan pemahaman kebertubuhan. Ia juga berpijak pada pendekatan materialis yang melihat bahwa refleksi atas teknologi dapat menjadi titik tolak bagi pendasaran filsafat sains. Fenomenologi Ihde ini dapat dikatakan klasik karena masih menggunakan pengalaman intuisi dan mencari kompleksitas pengalaman. Teknologi dapat mengubah persepsi manusia. Persepsi manusia tentang dunia kehidupannya berubah seiring dengan penggunaan teknologi sebagai mediator antara manusia dan dunia kehidupannya. Ada 2 jenis persepsi. Yang pertama, mikropersepsi, yaitu persepsi manusia yang secara langsung melalui tubuh dan semua indranya. Artinya, kita manusia adalah ada dalam dunia yang mengalami gerakan, persepsi, dan emosi dengan tubuh. Pengalaman kebertubuhan ini disebut body one. Yang kedua, ada makropersepsi, yaitu persepsi yang manusia peroleh melalui struktur dan budaya di mana manusia itu berada. Contohnya, cara berpikir dan kebiasaan. Pengalaman kebertubuhan kedua ini disebut body two. Di antara body one dan body two terdapat dimensi ketiga, yakni dimensi teknologi. Teknologi mengubah persepsi waktu. Pada saat ini, kita mengenal waktu melalui penciptaan alat-alat pengukuran waktu
Salah satunya yaitu arloji. Tetapi ada beberapa masyarakat yang tidak menggunakan arloji. Ini dapat dilihat perbedaannya yang mencolok. Melalui arloji, konsep waktu dapat diukur dan dihitung dalam satuan jam. Waktu yang diukur dalam sistem jam selalu menunjukkan kepastian. Pembacaan alam melalui konsep waktu yang dapat diukur dalam arloji ini dapat mengubah persepsi manusia terhadap dunianya. Hal ini kemudian memunculkan suatu pandangan mekanistik tentang dunia. Bumi sebagai arloji yaitu tempat di mana manusia itu hidup, sedangkan alam menunjukkan satuan waktu yang mana pergerakannya berjalan sesuai cara kerja arloji. Dalam fenomena ini, ide beranggapan bahwa pada masa sekarang bukan hanya waktu, melainkan diri manusia sendiri pun dapat dibaca melalui alat-alat teknologi. Teknologi dapat mengubah persepsi manusia terhadap ruang. Mula-mulanya terjadi setelah diciptakannya peta untuk melukiskan permukaan bumi. Di atas peta, ruang dibagi-bagi atas koordinat-koordinat, garis-garis lintang, dan garis bujur. Melalui peta, ruang direalisasikan dan dikuantifikasikan. Ruang dan lahan diubah menjadi selembar kertas yang diberi nomor dan titik-titik koordinat. Oleh peta, bumi dibaca dari atas. Contoh lainnya adalah bagaimana kita melihat menggunakan teleskop. Pengaturan lensa pada teleskop memagnifikasi benda-benda yang sangat jauh seperti benda-benda yang ada di luar angkasa yang tidak dapat dilihat dengan jelas dengan mata telanjang. Melalui teleskop, apa yang kenyataannya sangat jauh menjadi dapat dilihat secara jelas dan dekat. Cara mempersepsikan ruang seperti ini juga mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap apa yang ada di sekitar. Teknologi tulisan mengubah bahasa. Dapat dilihat bahwa bahasa tulisan dan bahasa lisan memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Tulisan dilihat sebagai sesuatu yang mentransformasikan bahasa dan pengalaman manusia. Pemahaman dan persepsi kita terhadap bahasa ikut ditransformasikan oleh tulisan. Dapat dikatakan bahwa tulisan merupakan teknologi dari bahasa, karena penulisan suatu bahasa bagaimanapun selalu menggunakan alat-alat teknologi sederhana. Tulisan merupakan salah satu contoh yang paling baik dalam menggambarkan ketertanaman teknologi dalam budaya. Namun tulisan juga memiskinkan bahasa kita dengan mereduksi bahasa lisan yang selalu ditampilkan dengan bahasa tubuh yang mencakup ekspresi dan intonasi suara. Bahasa tulisan terkesan lebih kaku daripada bahasa lisan. Persepsi manusia tentang bahasa semakin berubah karena terciptanya alat-alat teknologi seperti komputer yang meradikalkan tulisan ke dalam bentuk elektronik. Budaya lisan beralih pada budaya tulisan, kemudian beralih ke budaya percetakan karena terciptanya mesin cetak, dan kini masuk ke dalam budaya elektronika yang merupakan bahasa lisan sekunder karena melibatkan teknologi suara seperti telepon, radio, dan televisi. Hubungan manusia dengan teknologi. Teknologi sangat mempengaruhi kehidupan manusia, dan manusia juga tidak bisa lari dari teknologi. Terdapat dua pemahaman mengenai hubungan manusia dengan teknologi. Yang pertama, ada pemahaman positif, di mana teknologi berkembang pesat dan membawa kemajuan peradaban dan lingkungan alam yang lebih baik. Hidup manusia pun
menjadi lebih baik dan semakin maju. Yang kedua, pemahaman negatif, di mana teknologi dianggap sebagai penghalang dan musuh bagi hubungan manusia dengan alam. Manusia dieksploitasi demi kemajuan teknologi. Namun, arah dan tujuan hidup manusia telah dipengaruhi oleh teknologi, tapi tidak sepenuhnya, karena pengaruh teknologi bagi kehidupan tidak akan pernah total. Kehidupan masih dapat berjalan tanpa adanya teknologi, karena disebabkan oleh kesenjangan antara pengalaman manusia dengan teknologi dan pengalaman dunia kehidupan tanpa teknologi. Teknologi itu tertanam dalam budaya, karena teknologi adalah buatan manusia. Teknologi dapat diciptakan sama, tetapi digunakan dengan cara dan tujuan yang berbeda. Ini dikarenakan teknologi tersebut berada dalam budaya yang berbeda pula. Alat teknologi selalu dilibatkan sesuai dengan konteks kegunaannya dalam lingkungannya sekitar. Inilah kenapa teknologi bersifat netral, karena teknologi tidak mengandung tujuannya sendiri. Dengan adanya teknologi dalam dunia kehidupan, dampak yang paling penting adalah membuat suatu keputusan secara sadar. Teknologi berkaitan dengan awal dan akhir hidup manusia. Ini menunjukkan betapa besarnya tanggung jawab dalam membuat suatu keputusan mengenai hidup manusia. Karena saat ini saja, hidup dan mati seseorang dapat ditentukan oleh alat. Kemudian, yang terakhir dapat disimpulkan bahwa pada masa kini, dunia yang dihuni oleh manusia telah dipenuhi oleh teknologi, dan pada kenyataannya, manusia tidak dapat hidup tanpa penggunaan teknologi. Persepsi manusia terhadap dunia kehidupan mengalami transformasi oleh teknologi. Jalinan teknologi yang erat dalam kehidupan kemudian akan membentuk suatu dunia kehidupan yang baru, yakni dunia kehidupan yang termediasi oleh instrumen teknologi. Menurut Ihde, melalui mediasi instrumen teknologi, manusia pun mengalami dunia kehidupan secara baru, yakni secara teknologis. Teknologi sudah sangat melekat dalam kehidupan manusia sehari-hari. Bahkan, seseorang dapat dikatakan aneh jika mereka tidak menggunakan teknologi. Dari kemudahan yang dihasilkan teknologi ini, sampai-sampai kita tidak sadar akan pengaruh dan dampak teknologi atas kehidupan kita. Pada saat teknologi ini diciptakan dan diterapkan, terjadi perubahan yang sangat cepat dalam aktivitas manusia. Dunia baru terbentuk akibat dari penggunaan teknologi ini. Penggunaan dan dampak dari alat teknologi ini tergantung bagaimana kita mempersepsikan dan memahami dunia kehidupan. Karena alat teknologi selalu digunakan sesuai dengan konteksnya. Selain itu, penggunaan teknologi juga berdampak pada kerusakan lingkungan, mulai dari polusi udara, polusi air, erosi tanah, sampai penggundulan hutan. Namun, kejadian ini juga menjadi tanggung jawab bagi seluruh manusia, karena manusia merupakan bagian dari alam. Oleh karena itu, semua orang yang ada di dunia ini harus mengupayakannya. Manusia harus menciptakan dan mengembangkan teknologi yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya, serta menolak dampak yang ditimbulkan. Sekian hasil review dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.